Ya Tuhan, buatlah hati kami merindukan Engkau. Dan di dalam kerinduan ini kami mencari Engkau. Dan di dalam pencarian ini kami menemukan Engkau. Dan di dalam penemuan ini kami mencintai Engkau. Dan di dalam cinta ini kami semakin membenci dosa dan memuliakan Engkau. Tolonglah setiap kami Tuhan, jadikan kami saat ini sebagai pendengar firman yang baik dan pelaku firman yang taat. Hamba-Mu taruh diri hamba-Mu yang terbatas dan penuh kelemahan. Kiranya Engkau kawal hamba-Mu ini, sehingga yang hamba katakan sungguh-sungguh adalah isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu-satunya nama yang berkuasa dan juga lembut di hidup ini, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sebelum duduk, saudara kasih tos, katakan, Anda pasti diberkati firman siang hari ini. Ya, kalau sudah silahkan duduk saudara. Saya minta maaf kalau sesekali di dalam khotbah saya akan gitu saudara ya. Karena sebetulnya memang tenggorokan saya 2 hari terakhir ini lagi belum tidak fit saudara ya. Ada reak dan sebagainya, saudara boleh bantu doakan. Dan yang kedua saudara, ada pengumuman sedikit. Nanti setelah selesai kebaktian, saya tidak bisa bersalaman dengan saudara di depan seperti biasa. Kenapa? Karena tangan saya masih sakit yang kanan, saudara. Ada beberapa dari saudara yang mungkin tahu bahwa bulan Februari yang lalu tangan saya patah bagian sininya, ya. Udah sambung sih, udah sambung. Tetapi dokter bilang sebaiknya jangan salaman dulu selama 1 tahun, saudara ya. Karena takutnya waktu salaman ada jemaat yang terlalu antusias, patah lagi, saudara ya. Jadi sebaiknya dihindari salaman dulu, begitu ya. Jadi saudara harap maklum kalau saya tidak di depan bersalaman dengan saudara. Oke, saudara-saudara, mari kita sama-sama akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, tema khotbah yang diberikan gereja kepada saya di dalam bahasa Inggris yaitu Seize the Day. Ya, Seize the Day artinya tangkaplah hari ini, ya, tangkaplah hari ini. Tetapi saudara, saya mau ubah sedikit judulnya menjadi pergunakanlah waktumu, ya. Pergunakanlah waktumu, ya. Nah, saudara-saudara, kita akan buka dari Efesus pasal yang kelima, ayat 8, kemudian nanti kita loncat ayat 15 sampai 17. Mari kita buka Alkitab saudara, Efesus 5 ayat 8, kemudian 15 sampai yang ke-17. Saya berharap saudara kalau mendengar khotbah, saudara membuka Alkitab sendiri. Ya, di depan mata saudara, di hadapan saudara kalau bisa ada Alkitab yang terbuka. Sebab di dalam khotbah yang terpenting bukan khotbahnya, tapi firman-Nya. Katakan amin. Ya, mengapa saya perlu katakan ini saudara? Karena saya jujur, saya sedih. Akhir-akhir ini saya pelayanan di banyak gereja, kelihatannya ada satu tren yang mengkhawatirkan. Banyak jemaat sekarang malas buka Alkitab kalau khotbah. Mungkin gara-gara sudah dimanjakan dengan slide di depan. Itu sebabnya saya mendisiplin jemaat, kalau saya khotbah saya tidak akan pasang ayat-ayat di depan, biar saudara terbiasa buka Alkitab. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Efesus 5 ayat 8, kemudian 15 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara 4 ayat ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hai, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara perhatikan judul saya dari ayat yang ke-16 ini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang waktu, time. Mari kita mulai, saudara-saudara, dengan sebuah pertanyaan yang sederhana.
Sebetulnya, seberapa pentingkah waktu itu bagimu? Seberapa penting waktu itu bagi setiap kita? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, saudara, saya mendapatkan sebuah bahan dari internet yang barangkali saudara pernah membaca atau pernah mendengarnya. Mau tahu saudara seberapa penting atau seberapa makna dari waktu bagi seseorang? Makna 1 tahun, tanyakan kepada seorang siswa yang tidak naik kelas. Makna 1 bulan, tanyakan kepada seorang ibu yang melahirkan secara prematur. Makna 1 minggu, tanyakan kepada seorang editor dari sebuah majalah yang terbit mingguan. Makna 1 hari, tanyakan kepada karyawan yang gajiannya harian. Makna 1 jam, tanyakan kepada seorang pengusaha yang terlambat datang ke dalam rapat dengan investor yang besar. Makna 1 menit, tanyakan kepada seorang penumpang yang tertinggal kereta atau pesawat terbang. Makna 1 detik, tanyakan kepada seseorang yang baru saja terhindar dari kecelakaan yang maut. Makna 1/10 detik, tanyakan kepada pemegang medali perak dari lomba lari cepat Olimpiade. Atau sekalian saja, tanya kepada mereka yang terpidana mati atau mereka yang sudah kena stadium 4 kanker tidak tersembuhkan. Saudara-saudara, saya percaya waktu begitu berharga, bukan? Waktu begitu berharga. Dan waktu bukan hanya berharga, tetapi waktu juga berlalu tanpa satu orang pun bisa menghentikannya. Saudara-saudara, tahukah engkau apa benda yang paling menakutkan di rumahmu? Saudara, benda paling menakutkan di rumahmu bukanlah DVD horor Conjuring. Benda menakutkan di rumahmu bukanlah pisau dapurmu yang tajam itu. Benda yang menakutkan di rumahmu bukanlah tabung gas yang tersambung di kompormu. Saudara, sadarkah engkau benda yang paling menakutkan sebetulnya, saudara, kalau kita pikir baik-baik, itu adalah jam dinding di rumahmu. Sebab apa, saudara? Ketika jam dindingmu berdetak maju, sebetulnya jam itu sedang mengingatkan kita terus-menerus, bukan? Bahwa waktu kita makin maju, artinya hidup kita makin sedikit. Sisa hidup kita makin sedikit. Nah, saudara-saudara, waktu terus bergulir. Tidak ada kuasa di dunia ini yang sanggup memperlambatnya atau menahannya, bukan? Saudara-saudara, karakteristik waktu yang terus berjalan tanpa bisa dihentikan ini justru menjadikan waktu sebagai sesuatu yang teramat berharga dalam hidup kita. Saudara-saudara, pepatah yang mengatakan bahwa waktu adalah uang, time is money, sesungguhnya tidaklah tepat. Betul nggak, saudara? Karena waktu jauh lebih berharga dari uang, bukankah demikian? Saudara, engkau bisa mencari uang, tapi engkau tidak bisa mencari waktu. Kau bisa menggantikan uang, tapi mana bisa engkau menggantikan kesempatan yang sudah berlalu. Saudara, kalau engkau punya uang yang cukup banyak, kau simpan di bank, kau tidak lakukan apapun, uangmu tidak akan hilang. Betul bukan, saudara? Kecuali terjadi krisis moneter. Tetapi kalau engkau tidak melakukan apapun di dalam waktu hidupmu, saudara-saudara, waktu itu hilang. Kesempatan itu sirna. Berapa banyak orang-orang yang di akhir hidupnya menyesal bukan main, karena sudah menyia-nyiakan waktu yang ada. Hidupnya tidak punya tombol rewind. Dia tidak bisa balik ke masa lalu. Ketika di ujung akhir hidup, sebelum dia menghembuskan nafas, dia tengok ke belakang, dia sadar dia sudah sia-siakan waktu begitu rupa. Dan dia menyesal bukan main, menyesal pun sudah tidak ada guna di titik itu. Saudara-saudara, waktu sangat berharga. Saya percaya kita semua sudah sepakat tentang hal ini. Kalau begitu, pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan adalah, apakah kita memanfaatkannya dengan baik?
Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang kita sepakat berharga itu di dalam hidup ini? Nah, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca, khususnya ayat yang ke-16, firman Tuhan juga menyuruh kita, memerintahkan kita dengan jelas sekali. Pergunakanlah waktu yang ada. Manfaatkanlah waktu yang ada. Pakailah waktu yang ada. Tentu saja saudara-saudara, kita diminta untuk memanfaatkan waktu ini untuk kerajaan Allah. Untuk hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau memikirkan dengan baik-baik, kita akan merenungkan dengan seksama, saudara. Bagaimana kita menggunakan waktu yang ada? Apa petunjuk Alkitab? Apa prinsip firman yang bisa menolong kita untuk menjawab pertanyaan ini? Bagaimana saya dan engkau menggunakan waktu yang ada dengan baik? Nah, saudara-saudara, bagaimana kita memanfaatkan waktu ini, saudara? Jawabannya saudara bisa lihat di dalam ayat 15 dan 16. Kalau ayat 15 dan ayat 16, sebetulnya ini merupakan satu kalimat. Saudara, kalau engkau membaca di dalam ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berbunyi begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, berdasarkan dua ayat ini, saudara, saya coba simpulkan bagaimana menggunakan waktu. Nah, saudara, jawabannya adalah saudara dan saya harus menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Mari sama-sama katakan bijaksana. Saya dan engkau sama-sama harus menjalani waktu yang Tuhan berikan ini dengan bijaksana, dengan arif, persis seperti lagu yang tadi mengantar sebelum khotbah. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, bukan supaya kami ketakutan, bukan. Bukan supaya kami semakin ciut hatinya, bukan. Tetapi lagu itu bilang supaya kami beroleh bijaksana. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, saya mau ajak saudara melihat lebih jauh. Saudara, ayat 15 berbunyi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu berjalan. Itu dalam bahasa aslinya sebetulnya. Ya, bukan bagaimana kamu hidup. Dalam bahasa aslinya sebetulnya memakai kata bagaimana kamu berjalan. Nah, saudara, kata berjalan ini merupakan sebuah metafora yang kerap dipakai di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Saudara, kata berjalan, saudara, sebetulnya ingin menggambarkan kehidupan kita detik demi detik, waktu demi waktu, hari lepas hari. Saudara, ayat 15 tidaklah berkata begini, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu meloncat. Juga tidak berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu menari, bagaimana kamu berlari. Tidak, saudara-saudaraku. Tetapi bagaimana kamu berjalan. Bukan hanya waktu kau meloncat, bukan waktu engkau menari, bukan waktu hal-hal yang istimewa engkau lakukan dalam hidupmu, engkau harus bijak. Bukan hanya ketika engkau mau menikah saja engkau bijak. Bukan hanya ketika engkau ingin memulai toko yang baru saja engkau bijak. Bukan hanya ketika saudara-saudara engkau melakukan suatu peristiwa yang besar engkau bijak. Tidak. Ayat ini bilang ketika engkau berjalan. Something very ordinary. Sesuatu yang sangat biasa, hari lepas hari, momen demi momen. Tuhan mengatakan, hai, kau harus bijak. Kau harus bijak. 24 hours in your life, treat that wisely. 24 jam dalam hidupmu. Perlakukan itu, pergunakan itu dengan bijak. Saudara, saya mau ajak saudara lebih lanjut berpikir. Apa yang dimaksud menggunakan waktu secara arif atau bijaksana? Nah, saudara-saudara, kalau lihat ayat 15, ayat ini saudara dibuka dengan sebuah kata, bukan? Kata apa itu? Sama-sama, kata apa itu? Karena.
karena. Artinya saudara, ayat 15 sebetulnya merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Saudara-saudara, ayat 1 sampai 14, nanti saudara bisa baca di rumah ya. Ayat 1 sampai 14 sebetulnya berbicara tentang apa itu hidup yang bijaksana. Nah, itu sebabnya mari kita sama-sama menengok di dalam ayat 1 sampai 14, karena disitulah kita menemukan ada dua karakteristik hidup yang bijaksana. Ada dua ciri-ciri orang yang bijaksana di dalam memanfaatkan atau mengisi waktunya. Kita lihat satu persatu saudara. Yang pertama saudara, hidup dengan bijaksana artinya adalah hidup yang menghasilkan buah. Sama-sama katakan buah. Hidup yang menghasilkan buah. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-9. Secara khusus firman Tuhan berkata, buah itu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 3 jenis buah di dalam konteks ini. Sekali lagi, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Goodness, righteousness, and truth di dalam bahasa Inggrisnya. Namanya juga buah, artinya bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara-saudara, mari kita coba lihat definisi secara sederhana ketiga buah ini supaya saudara paham dengan baik. Apa itu kebaikan? Saudara, kebaikan berbicara tentang kemurahan hati. Kemurahan hati saya dan engkau di dalam membantu dan menjawab kebutuhan sesama. Lalu apa itu keadilan? Keadilan saudara artinya keaktifan kita di dalam menghormati, menjunjung, membela hak-hak orang lain. Lalu apa itu kebenaran? Kebenaran itu berbicara tentang kejujuran diri, integritasmu, dan termasuk usaha kita menyatakan prinsip atau nilai firman kepada dunia yang bengkok dan sesat saat ini. Singkatnya saudara, hidup yang bijaksana adalah hidup yang membawa dampak positif kepada sesama kita, terlepas mereka suka atau tidak. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, hidup dengan bijaksana artinya hidup yang melawan kegelapan. Sama-sama katakan kegelapan. Hidup yang melawan kegelapan. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-7, kemudian ayat 11 sampai yang ke-13, di mana di situ dikatakan kita harus menelanjangi kegelapan. Sebagai anak terang, kita harus menelanjangi kegelapan. Saudara, hal ini kelak saudara juga dibahas oleh Paulus secara panjang lebar di dalam pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 18. Ketika Paulus mengibaratkan setiap orang Kristen itu seperti prajurit. Prajurit yang tidak sedang kongko-kongko di barak, tidak. Tetapi prajurit yang sedang bertempur melawan kerajaan iblis. Ada di dalam Efesus pasal yang ke-6. Dan bukankah ayat kita sendiri, ayat 16 dikatakan, kau harus mempergunakan waktumu dengan baik sebab hari-hari ini apa saudara-saudara? Jahat. Evil days. Hari-hari ini jahat. Apa yang dimaksud hari yang jahat? Saudara, istilah hari jahat muncul lagi di dalam Efesus 6 ayat 13. Ketika Paulus berbicara mengenai peperangan rohani. Berperang dengan kerajaan setan. Jadi apa yang dimaksud hari yang jahat, saudara? Hari yang jahat sederhana, saudara dengar baik-baik. Artinya saudara, sadarkah engkau hari-hari ini iblis sedang bekerja secara aktif menyesatkan dunia ini dan menghancurkan sebanyak-banyaknya orang Kristen. Saudara-saudara? Saya khawatir dan curiga berat. Banyak orang Kristen akhir-akhir ini saudara terlalu nyaman dengan their own bubble. Ngerti maksud saya? Lingkungannya sendiri. Seperti sebuah bola kaca besar,
kita enak nyaman di dalam lingkungan gereja, tapi kita lupa untuk melihat keluar, kita eksklusif, kita lupa untuk menengok keluar apa yang terjadi di dunia ini. Saudara, iblis di satu sisi sedang memanfaatkan waktu. Sayangnya dia memanfaatkan waktu untuk mencapai tujuannya, yang tentu saja untuk menghancurkan dunia, meraih iman Kristen. Saudara-saudara, kalau engkau baca berita-berita, saudara akan terhenyak, kaget, setuju akhirnya bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oh ya, hakim tindakan pidana korupsi ikut korupsi. Kebayang? Hakim korupsi tertangkap korupsi. Akhir-akhir ini saudara, LGBT ramai dibicarakan. Tahu LGBT? Lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Di Amerika lebih gawat lagi saudara. LGBT mah udah gak ada masalah, udah diakui hak-haknya. Di Amerika lebih gawat lagi, banyak gereja sekarang saudara memberkati pernikahan sejenis. Mengerikan sekali. Kalau saudara berkata, oh itu mah urusan di luar Pak Jimmy, gak ada hubungan sama rumah tangga saya. Jangan keburu pongah dulu saudara. Saudara, berapa banyak anak muda zaman sekarang yang dirusak oleh pornografi? Saudara, 30 tahun yang lalu cari material pornografi itu gak gampang. Sekarang saudara, just one click away. Selama saudara ada internet berkecepatan tinggi, anakmu di kamar sendirian, kau kasih komputer tanpa protection, saudara, saya katakan sayonara kepada anakmu. Karena anakmu bisa saja jatuh dalam dosa pornografi. Beberapa kali pencet tombol, keluar semua apa yang bisa dia mau lihat. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali saudara. Jangan kau pikir iblis hanya menghancurkan di luar rumahmu. Iblis juga bekerja di dalam rumahmu, apalagi kalau engkau orang Kristen, apalagi kalau engkau pelayan Tuhan, apalagi kalau engkau pemimpin gereja. Dengar baik-baik. Saudara, hari-hari ini jahat. Kalau kita orang percaya berdiam diri saja, maka iblis akan semakin merajalela menyebar kerusakan, kebobrokan, racun di mana-mana. Saudara, dengar baik-baik. Orang Kristen, saya dan engkau, tidak hanya terpanggil untuk membangun dan menolong sesama, tetapi orang Kristen juga terpanggil untuk marah, untuk berbicara keras, untuk menuding, untuk berjuang melawan segala bentuk kejahatan dan dosa yang didalangi oleh iblis. Saudara-saudara, di gereja saya, saudara, ada seorang rekan pemimpin yang dia tidak suka sama Ahok. Ini cukup mengherankan, sebab apa? Kelihatannya hampir semua jemaat GKBJ Taman Kencana suka sama Ahok. Cuma satu ini aja, seorang rekan pemimpin, gak suka. Jadi kalau kita ngobrol tentang Ahok, pasti deh dia pendapatnya itu oposisi, gak suka. Ya, bahkan cenderung anti Ahok. Orang Chinese. Nah saudara, saya iseng, saya tanya dia, kenapa lu gak suka sama Ahok? Apa yang menjadi alasan, apa keberatannya? Dia bilang begini saudara, Ko Jim, saya gak suka Ahok, karena Ahok itu ngomongnya itu loh. Ahok saudara tahu ya? Jangan-jangan ngomong Ahok gak ada yang tahu lagi. Dikira tukang bakmi di sebelah lagi nanti. Ngomongnya itu loh Ko Jim. Ngomongnya itu kasar bukan main, kerasnya bukan main, bikin orang sakit hati, ciptain musuh banyak. Ko Jim, dia itu orang Chinese, kita orang Chinese. Kalau dia banyak musuh, bikin musuh banyak, nanti kalau tiba-tiba ada kerusuhan lagi, pasti deh itu jadi dalih orang-orang hantam, orang-orang hancur, kan? Orang-orang serbu lagi orang Chinese. Gara-gara Ahok sih lo, makanya lu sekarang rasain akibatnya. Ahok yang berbuat, kita yang menanggung beritanya. Begitu kata teman saya.
Bukankah apa yang Ahok lakukan sebetulnya dia sedang mempraktekkan Efesus pasal 5, yaitu dia sedang menelanjangi kegelapan. Walaupun berisiko nyawanya. Saya bukan juru bicara Ahok, saudara. Oke, jadi jangan salah paham, saudara ya. Tapi saya hanya ingin memberi contoh. Kalau dia saja yang ada di medan peperangan, barisan terdepan begitu berani, karena dia mempraktekkan firman, masa saudara barisan paling belakang takutnya bukan main. Saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, saudara jangan Anda pikir dua hal yang di depan ini, saudara-saudara, oh ini hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen yang hebat, orang Kristen yang senior, orang Kristen yang sudah lama di gereja. Saya mau katakan dengan bulat dan tegas, tidak. Saudara, dua hal ini adalah panggilan buat semua orang percaya. Bukankah di dalam ayat 1 dan 2, kalau kita melihat di situ, Paulus mengalamatkan nasihatnya ini kepada setiap orang percaya, bukan? Kepada setiap orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap orang yang ditebus oleh Yesus. Dua hal ini, dengar baik-baik, tua, muda, pria, wanita, kaya, miskin, lama, baru jadi orang Kristen, semua kalau engkau adalah anak Tuhan, kau harus bisa melakukan kedua ini. Saya kasih beberapa contoh. Seorang istri yang mendengarkan keluhan suaminya dan menghibur duka suaminya. Istri itu sedang melakukan buah kebaikan. Seorang atasan yang memberi gaji dan perlakuan yang pantas kepada bawahannya. Jangan lupa ya, bentar lagi lebaran ada THR nih. Siapa yang jadi bos, jadi atasan, ya, yang punya karyawan, punya pegawai, jangan tunda THR karyawanmu. Pemerintah bilang paling lambat seminggu sebelum hari lebaran sudah harus diberi. Saudara, kalau engkau beri THR, gaji yang pantas, perlakuan yang pantas kepada bawahanmu, saudara sedang menghasilkan buah keadilan. Seorang ayah yang menegur kesalahan anaknya, walaupun dengan resiko dia harus dibenci oleh sang anak, tapi dia ingin anaknya ini tidak melakukan kesalahan itu. Sang ayah sedang melakukan buah kebenaran. Seorang karyawan yang rajin membayar pajak kepada pemerintah setiap tahun, menghitung dengan baik, buah kebenaran, saudara. Integritas diri, bukan? Saudara, kalau naik mobil tidak masuk dalam jalur busway, saudara bukan supir busway kan? Kalau saudara tidak masuk jalur busway, mengikuti peraturan lalu lintas dengan baik, saudara jangan anggap enteng loh. Saudara sedang memanfaatkan waktu yang Tuhan beri, menghadirkan buah kebenaran, keadilan, memberikan hak busway. Memang itu hak busway, kenapa saudara harus rebut? Bahkan hal yang sederhana. Saya pernah, saudara, lagi naik mobil, di depan saya sebuah mobil berkaca gelap. Di belakangnya, saudara, kaca belakang, sebelah sisi kiri bawah tertempellah stiker Jesus love you. Di sisi kanan bawah John 3:16, Yohanes 3 ayat 16. Ketika lampu merah, saudara, tiba-tiba keluarlah sebungkus plastik kresek berisi sampah dan sekaleng Coca-Cola kosong, alias buang sampah sembarangan. Saudara, ketika engkau buang sampah sembarangan, saudara, artinya engkau tidak berbuat kebaikan kepada orang lain. Bagaimana dengan melawan kegelapan? Saudara mungkin berkata, Pak Jimmy, saya bukan Ahok, saya bukan orang pemerintah. Oke, kalau gitu pilihlah pemimpin yang melawan kegelapan. Saudara kan punya hak bukan di pilkada nanti? Saya tidak bilang saudara pilih Ahok, enggak. Saya tidak sedang berpolitik praktis di sini, nanti saya dimarahin sama majelis. Saya hanya mau bilang begini, pilihlah pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang berani, pemimpin yang mengatakan benar-benar salah-salah,
Tidak pernah ada area abu-abu dalam hal kebenaran. Pilihlah itu. Kalau saudara pilih, saudara sedang berpartisipasi di dalam melawan kegelapan. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Melawan kegelapan saudara termasuk di dalam saudara menjaga kekudusan hidup. Yang pacaran, siapa yang pacaran di sini? Yang pacaran, junjung tinggi kekudusan pacaranmu. Amin. Jangan lakukan seks di luar pernikahan. Jangan lakukan petting atau hal-hal yang sifatnya mengarah-ngarah ke hal yang berbahaya. Saudara sedang melawan kejahatan, melawan kegelapan. Yang nikah, jangan berzina, jangan affair, jangan melakukan hal-hal yang bagian dari kegelapan. Ketika saudara menjunjung tinggi integritas pernikahanmu, saudara sedang melakukan hal yang kedua. Semua bisa lakukan? Bilang kiri, bilang kanan. Lu bisa lakukan. Coba bilang saudara. Oh iya. Oh iya, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara, kita harus menjalani hidup dengan bijaksana. Itu maksudnya memanfaatkan waktu menurut Alkitab. Kalau begitu pertanyaan berikut, pertanyaan terakhir dari khotbah ini adalah, bagaimana kita bisa menjadi bijaksana di dalam menggunakan waktu? Sudah ngerti ya cara berpikirnya ya? Bagaimana menggunakan waktu yang baik? Gunakanlah dengan bijaksana. Nah sekarang pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana saya dan engkau menjadi bijak di dalam menggunakan waktu? Nah disinilah kita kembali melihat nats kita. Ada dua hal yang saya mau ajak saudara berpikir. Yang pertama saudara, kita menjadi bijaksana kalau kita suka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita. Kita suka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi diri kita. Saudara, kalau engkau lihat di dalam ayat yang ke-17, Paulus mengatakan, janganlah kamu bodoh. Dalam bahasa lain apa? Jadilah bijak. Lawan bodoh apa kalau di dalam Alkitab? Bukan pinter. Lawan bodoh dalam Alkitab adalah bijak. Jadilah bijak. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, di dalam pidato terakhir Martin Luther King Jr. Ya, pidato terakhir dari Martin Luther King Jr. Ya, dia seorang pejuang hak asasi manusia, khususnya dari kalangan kaum kulit hitam di Amerika. Dalam pidato terakhir, benar-benar terakhir, sehari sebelum dia dibunuh. Ya, pidato ini disampaikan tanggal 3 April tahun 1968. Dia seorang pendeta, saudara, ya, kalau saudara tahu kisah hidupnya. Saudara, saya bacakan penggalan dari pidatonya dia. Indah sekali, saudara dengar baik-baik. Satu hari sebelum dia dibunuh, dia bilang begini. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Kita masih akan melalui hari-hari yang sulit di depan. Tetapi itu semua tidak menjadi masalah bagi saya. Saya tidak mengeluh. Oh tentu saja, seperti orang lain, saya juga mau berumur panjang. Ingat ya, ini sehari sebelum dia dibunuh. Dia nggak tahu dia akan dibunuh. Ya, dia ngomong begini. Tentu saja, seperti orang lain saya ingin berumur panjang. Akan tetapi, jujur saya katakan di hadapan Tuhan, itu bukan kerinduan saya yang terbesar. Kerinduan saya hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Wow. Wow. Saudara, 50% saja jemaat GKBJ Taman Kencana punya hati seperti Martin Luther King Jr. Umur pendek, umur panjang gak jadi soal. Yang penting Tuhan beri gua hidup, gua mau lakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan? Kita dalami sekarang. Kita bisa temukan definisinya di dalam ayat yang ke-10. Yaitu segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan atau menyenangkan hatinya. Itulah yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya sekarang secara praktis mengetahui kehendak Tuhan atas diri kita? Saudara, ini bisa jadi satu khotbah sendiri nih, ya. How to know the will of God. Tetapi saudara, saya akan mengajukan kepada saudara 3 hal penting, maha penting, 3 hal yang mendasar. Kalau saudara betul-betul ingin tahu kehendak Tuhan di dalam hidupmu secara pribadi.
3 hal ini tidak boleh tidak ada. Harus saudara lakukan kalau betul saudara ingin selaras dengan hati Tuhan. Yang pertama, saudara harus punya persekutuan dengan Kristus setiap hari. Yang setuju katakan amin. Saudara, 1 Korintus 1 ayat 24 mengatakan Kristuslah kekuatan dan hikmat Allah. Kolose 2 ayat 3 mengatakan di dalam Kristus terdapat harta, hikmat dan pengetahuan. Saudara, kalau engkau ingin tahu kehendak Bapa surgawi bagi hidupmu secara pribadi, engkau harus melekat dengan Kristus. Karena dialah sumber segala hikmat. Kedua, engkau harus akrab dengan Alkitabmu. Mazmur 19 ayat 8 mengatakan firman Tuhan itu sempurna dan memberikan hikmat kepada kita. Saudara, engkau dan saya perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara dengar baik-baik, kalimat berikut ini penting. Engkau tidak mungkin jadi orang yang bijak mengerti kehendak Tuhan yang utuh kalau Alkitabmu saja tidak pernah disentuh. Dengar itu? Dengar itu? Banyak orang Kristen kalau doa itu ya mengharapkan magic. Ngerti magic gak? Nggak pernah baca Alkitab. Tapi sekalinya dia mengalami problem jalan buntu dia berdoa, Tuhan apa ya kehendak-Mu? Tuhan apa ya kehendak-Mu? Tapi nggak pernah baca Alkitab, saudara. Itu sama saja minta Tuhan jadi tukang sulap. Seolah-olah ting di kepala kita, oh oke, ini kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan mau dan menginginkan kita semua membaca firman-Nya supaya kita mengerti apa yang Tuhan sukai dan tidak sukai. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, hal ketiga, engkau harus rajin berdoa untuk memohon Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepadamu. Saudara, Yakobus 1 ayat 5 mengatakan kalau engkau butuh hikmat, minta sama Tuhan. Amsal 28 ayat 5 mengatakan orang yang mencari Tuhan akan mendapat pengertian dalam segala sesuatu, termasuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, 3 hal ini sangat mendasar. Sekali lagi saya simpulkan, Kristus harus menjadi Tuhan atas hidupmu. Firman harus menjadi panduan bagi hidupmu. Doa harus menjadi kebiasaan di dalam hidupmu. Kalau engkau lakukan 3 hal ini, engkau akan menjadi orang percaya yang mengerti apa itu kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Yang kedua, bagaimana kita menjadi bijak? Kita harus selalu mengingat siapa diri kita sekarang. Kita harus mengingat siapa diri kita sekarang. Saudara, mari kita simak ayat yang ke-8. Ini menarik sekali, saya mau ajak saudara melihat dengan baik. Saudara, ayat yang ke-8 berkata, sekarang, now, kamu adalah anak, kamu adalah terang. Kamu adalah terang. Saudara, saya sempat memeriksa dalam bahasa asli maupun dalam bahasa Inggris. Sama, you are light. Saudara, ayat ini tidak berkata, kamu sekarang di dalam terang. Tidak, tidak bilang begitu. You are light. Alkitab tidak bilang, you are in light. No. Walaupun itu betul juga. Tapi khusus ayat ini tidak berkata begitu. Kamu adalah terang. Artinya apa, saudara? Artinya terang merupakan jati dirimu sekarang. Terang adalah identitasmu sekarang. Terang bukan sekedar kondisi di mana kita berada. Kita bukanlah anak gelap yang lagi di dalam terang. Saudara ngerti? Tetapi kita adalah anak terang itu sendiri. Artinya bukan hanya kita sekarang di dalam Tuhan, tetapi Tuhan di dalam kita. Itulah maksudnya, you are light. Saudara sadar itu? Berapa lama jadi orang Kristen? Sungguh masih paham tentang hal ini? Engkau adalah anak terang. Saudara, saya mau tanya saudara, seberapa jauh perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya? Saudara, perbedaan keduanya bukan sekedar perbedaan derajat. Salah, saudara. Perbedaan keduanya adalah perbedaan hakikat. Keduanya sangat kontras.
Kalau engkau sudah di dalam Kristus, engkau berbeda 180 derajat dibandingkan mereka yang di luar Kristus. Persis seperti Alkitab membedakan antara terang dan gelap. Bukan sekedar malam dan sore, bukan saudara-saudara. Terang dan gelap, totally different. Bayangkan, sebagai anak terang, engkau dan saya selama-lamanya diterima dan mendapatkan kasih Allah yang sempurna. Amin. Tetapi mereka selama-lamanya ditolak dan mendapatkan murka yang mengerikan dari Allah. Sebagai anak terang, saya dan engkau berhadapan dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Mereka berhadapan dengan Tuhan sebagai hakim. Sebagai anak terang, engkau dan saya menikmati keselamatan kekal. Surga adalah akhir kita. Tetapi mereka menerima dan mengalami kebinasaan kekal. Mereka berakhir di neraka. Sebagai anak terang, saya dan kau, di dalam hati kita Roh Kudus tinggal dan bekerja, bukan? Tapi mereka, iblis yang tinggal dan bekerja di dalam mereka. Sebagai anak terang, saya dan kau punya kuasa mengalahkan dunia ini. Tapi mereka terbelenggu, dikuasai oleh dunia ini. Saudara, kalau ntar pulang ke rumah baca Efesus pasal yang pertama. Di situ saudara, apa saja hal-hal kekayaan rohani yang engkau akan peroleh sebagai anak Tuhan. Luar biasa sekali. Nah, saudara tahu, mereka yang tidak di dalam Kristus tidak peroleh itu semua. Saudara dengar, sampai engkau dan saya betul-betul menghayati sepenuhnya bahwa kita diterima dan dikasihi oleh Bapa secara sempurna. Sampai engkau dan saya betul-betul menghayati sepenuhnya bahwa Yesus sudah mati menggantikan engkau dan saya. Maka barulah kita tergerak dan terdorong dari dalam hati untuk memanfaatkan waktu secara bijaksana. Sebab apa? Sebab kau tahu ternyata hidupmu ditebus dengan darah yang mahal. Sebab apa? Sebab kau tahu hidupmu itu sangat berharga. Tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak akan, saudara. Saudara, dalam sebuah film kolosal perang yang terkenal, disutradarai oleh Steven Spielberg, dibintangi oleh Tom Hanks. Sebuah film yang saya nonton lebih dari 10 kali. Jujur, karena film ini keren banget. Saudara mungkin tahu namanya adalah Saving Private Ryan. Sebuah film yang memenangkan banyak Oscar beberapa tahun yang lalu. Saudara, di dalam film Saving Private Ryan, dikisahkan seorang prajurit berpangkat rendah Ryan. Saudara, sekelompok pasukan ditugaskan pemerintah Amerika untuk menyelamatkan Ryan dari perang dengan Jerman. Mereka harus melewati daerah musuh yang sangat berbahaya untuk menemukan dan menyelamatkan Ryan. Banyak di antara mereka, saudara, yang akhirnya mati karena dibunuh musuh. Dan di adegan-adegan terakhir bahkan sang kapten yang memimpin misi penyelamatan itu pun, Kapten Miller namanya, dia juga mati terkena peluru demi menyelamatkan Ryan, sang prajurit berpangkat rendah itu. Nah, saudara, di ujung film itu, saudara, dikisahkan Ryan yang sudah kembali ke US, seperti di depan ini, saudara. Ryan yang sudah kembali ke US, dia sudah lanjut usia, dia sudah seorang kakek. Dia datang mengunjungi makam Kapten Miller yang mati buat dia. Ia bersama istri, keluarga, dan cucunya berdiri di depan makam sang kapten yang gugur demi dirinya. Dengan lirih, Ryan yang sudah lanjut usia itu berkata di hadapan makam sang kapten, "Kapten Miller, hari ini aku datang bersama keluargaku. Aku sudah berusaha menjalani hidupku sebaik-baiknya yang aku bisa. Aku berharap ini sudah cukup. Aku berharap setidaknya di matamu, aku tidak menyia-nyiakan kehidupanku ini." Lalu Ryan menatap istrinya dan Ryan berkata, "Istriku, katakan bahwa aku punya hidup yang baik. Istriku,
katakan di hadapan makam Kapten Miller bahwa aku adalah seorang pria yang baik. Saudara, Ryan sadar ia bisa menikmati hidup sampai usia tua karena ada banyak yang berkorban jiwa demi dirinya, termasuk sang kapten. Kesadarannya bahwa hidupnya adalah buah dari kematian orang lain sangat menggugah dia. Ia tahu bahwa kehidupannya adalah a gift, adalah pemberian. Seharusnya dialah yang mati di medan perang. Tetapi akhirnya orang lain yang mati supaya ia bisa hidup sampai tua. Sejak saat itu ia tidak pernah mau menyia-nyiakan hidupnya yang ia tahu buah dari pengorbanan orang lain. Saudara-saudara, bukankah kita mengalami sesuatu yang jauh lebih hebat daripada Kapten Miller? Bukankah saya dan engkau kita bisa hidup karena Kristus mati bagi kita? Yang mati bagi kita bukan hanya sekedar seorang kapten. Yang mati bagi kita adalah anak Allah, Tuhan pencipta miliaran galaksi. Bukankah seperti Ryan yang berdiri di hadapan makam Kapten Miller, kita pun seharusnya berdiri di hadapan salib Kristus dan berkata, Yesus, terima kasih atas kematian-Mu atas diriku. Karena Engkau mati, aku bisa hidup. Karena Engkau menerima murka Allah, maka aku bisa menerima kasih Allah. Karena Engkau menanggung hukuman, maka aku mendapat penerimaan dari Bapa. Karena Engkau menjalani kehinaan, maka aku memperoleh kehormatan dari Bapa. Saudara, kalau hatimu betul-betul digetarkan, diguncang, ditawan oleh kasih Tuhan seperti ini, maka engkau pasti bisa berkata seperti Ryan, aku akan menjalani hidupku sebaik-baiknya. Aku tahu hidup ini terlalu berharga untuk aku sia-siakan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Saya minta pemusik singers boleh siapkan dan mulai memainkan lagu Ajar Kami Tuhan dengan lembut. Pemusik saja memainkan lagu Ajar Kami Tuhan. Saudara, saya tidak mau terburu-buru. Saya ingin memberikan waktu yang cukup bagi saudara untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara, pandang salib Kristus. Ketika engkau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, hidup yang Tuhan tebus, saudara sedang kurang ajar terhadap salib Kristus. So, mari kita datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini engkau menyia-nyiakan hidupmu, kau malas berbuah, boro-boro engkau melawan kegelapan, engkau bagian dari kegelapan. Engkau mengemplang pajak, kau tidak menjadi ayah, ibu, istri, suami yang baik. Kau melakukan perzinahan, baik hati maupun fisik. Saudara, hari ini tangan Tuhan terbuka. Dia memanggil kita semua. Kalau engkau dengar khotbah hari ini, artinya belum ada kata terlambat. Mari bawa sisa hidupmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau pergunakan waktuku dengan baik. Aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Datang kepada Tuhan, saudara. Yang sudah selesai berdoa,